lagi bersama dua Nuna, Nur Alia dan Nazwa di acara Obrolin Aja. Ada apa sih di Skanusda? Hai warga Skanusda, pasti kalian bertanya-tanya gak sih di tengah-tengah kita kakak yang cantik ini siapa sih namanya? Ayo kita kenalan yuk. Halo, nama aku Laras. Panggilan aja ya ini ya. Kak Laras ini merupakan siswa SMK Plus NU Sidoarjo yang diterima jalur SNBP di Universitas Airlangga jurusan keperawatan. Boleh di-spill nggak sih Kak tips and triknya dan motivasinya biar masuk ke Universitas Airlangga? Ya, boleh banget. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja kan? Iya. Jadi perjuangan aku ya sampai bisa diterima di Universitas Airlangga itu sebenarnya aku udah mulai menyusun strateginya tuh dari kelas 10 sih. Jadi waktu itu sebenarnya aku pengennya tuh bukan di Universitas Airlangga, cuman aku pengennya di ada salah satu universitas favorit juga di Jogja gitu ya. Cuman karena nggak direstuin sama orang tua karena anak cewek ya, jauh anak bontot juga gitu. Jadi cari-cari lagi universitas mana yang deket sini, ternyata ada Universitas Airlangga. Nah terus dari mulai kelas 10 itu aku udah mulai nyusun strateginya dengan cara ikut organisasi dulu awalnya. Aku mengikuti organisasi OSIS, kalau di sini disebut PK. Nah, kayak kalian-kalian ini dulu saya juga jadi kayak kalian dan alhamdulillahnya bisa menjabat sebagai ketua ya. Jadi jabatan itu bisa dipergunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Nah, setelah saya mengembangkan diri di organisasi ini 1 tahun ya masa jabatannya, terus saya juga mengikuti beberapa lomba. Alhamdulillahnya ada yang menang gitu ya. Sertifikatnya pun bisa untuk dicantumin di perguruan tinggi juga. Nah, selain itu, selain cari kegiatan di luar akademik yaitu istilahnya, saya juga tetap memperhatikan pembelajaran. Ya, akademiknya juga harus seimbang ya Kak. Iya, karena betul banget. Karena kalau misalnya akademiknya itu turun aja gitu, udah sangat beresiko sih. Jadi tetap ngimbangin lah, balance gitu. Terus setelah itu kelas 11 kan sudah tidak jadi PK ya. Saya PKL. Fokus lah itu untuk PKL. Nilai skill-skillnya juga sangat bermanfaat banget untuk saya sendiri. Dan awalnya tuh ya sebenarnya nih saya tuh masuk di jurusan keperawatan itu bukan keinginan saya gitu. Jadi ini keinginan ibu saya sih sebenarnya. Tapi setelah pertama kali itu disuruh sama guru jurusannya itu untuk hafalan anatomi, waktu itu inget banget. Ya saya cuma sekedar hafalan aja sih, tapi alhamdulillah itu dapat nilai paling tinggi di kelas. Oh, keren juga. Padahal anatomi itu susah loh. Iya, susah banget. Ternyata hal itulah yang bikin saya kayak termotivasi. Oh ternyata saya itu bisa kok. Gitu. Punya minat juga di sini. Cuman butuh diasah aja gitu. Jadi ya dari situ saya mulai kayak mendalami jurusan ini. Akhirnya waktu PKL itu kan kayak belajar melayani orang, merawat orang sakit. Itu kayak benar-benar pengalaman yang ini sih buat saya berharga banget. Terus dari situ juga saya jadi makin suka gitu, makin cinta gitu sama keperawatan. Iya, jadi terus dari situ akhirnya saya memutusin untuk nanti waktu lulus saya mau lanjut ke perawatan. Nah, di Universitas Airlangga lah saya kayak jatuh cinta banget sama jurusannya gitu. Terus lanjut tadi kelas 11 habis PKL, saya juga di sela-sela PKL tetap ada ujian sekolah kan, waktu itu UAS, UTS. Terus juga ngikutin lomba-lomba olimpiade online. Nah, itu
mungkin sekolah nggak ngarahin ya. Oh kamu harus ikut olimpiade ini enggak. Cuman kitanya sendiri yang nyari. Nah ketika kita punya kesempatan banyak, kenapa enggak gitu. Jadi aku ikutin olimpiade itu, alhamdulillahnya meskipun nggak juara, itu sertifikatnya tuh bisa dicantumin ketika nanti pendaftaran gitu. Selain olimpiade, aku juga ikut ini ajang pemilihan duta kesehatan remaja. Oh iya. Ya buat ini kan masih pendaftaran ya, numpang promosi bentar nih. Boleh. Iya, jadi untuk kalian-kalian yang berminat di bidang kesehatan boleh banget daftar dan kunjungin Instagram Youth Forum SDA. Nanti ditaruh di link di bio ya. Siap. Nah, dari situ juga kegiatannya kan kayak sosialisasi ke masyarakat gitu loh. Jadi waktu itu tuh pernah ngadain kayak pengecekan gula darah di masyarakat sekitar alun-alun. Ternyata banyak banget orang tua yang nggak tahu kondisi kesehatan mereka. Nah, itu juga bikin saya termotivasi untuk mendalami ilmu kesehatan supaya bisa membantu mereka iya, juga. supaya bisa sharing ilmu saya gitu ke mereka dan ngasih pelayanan secara terjangkau gitu. Selain ikut duta juga ketika naik kelas 3 ini saya tetap ikut perlombaan. Alhamdulillah ya, meskipun hektik ini ujian banyak sekali tapi tetap diikutin aja, dijalanin aja, dan alhamdulillah loh rezeki tuh nggak kemana emang. Terus juga setelah itu kan ada seleksi masuk PMDP-nya Poltekkes. Nah, kalau kalian belum tahu, nah ini aku sharing sebenarnya waktu itu aku tuh bukan yang kayak setiap hari hahaha gitu ya. Sebenarnya aku juga setiap hari kayak sedih, nangis, bingung gitu karena waktu itu kebetulan ya alhamdulillahnya aku tuh sempat diterima di salah satu kampus juga namanya Poltekkes Kemenkes Malang, jurusan keperawatan juga. Nah, waktu itu kebetulan jadwalnya itu antara Poltekkes sama UNER, ya SNBP ini tuh kayak bertabrakan gitu. Nah, orang tua tuh sempat udah kamu masuk sini aja, gitu. Jadi kayak bingung. Padahal kan aku dari kelas 10-nya kan pengennya di UNER, iya. Jadi kayak waktu itu sempat bingung, ya Allah gimana ya. Terus tapi aku pengennya di UNER gitu. Ya bukannya nggak bersyukur ya, cuman ya gimana ya udah kayak pengen banget gitu. Iya gitu. Terus akhirnya selain belajar juga ya, jalur langit tuh emang kenceng banget sih, cepet banget sih, Masya Allah. Bisa dicoba ya Sob? Bisa dicoba nih adik-adik kelas 10 ini, mulai ditata mulai dari sekarang ya. Kebetulan jadwal antara Poltekkes dan SNBP, pengumuman SNBP ini tadi bertabrakan, jadi duluan Poltekkesnya gitu. Aku kan nunggu pengumuman dari Poltekkes, nunggu pengumuman dari Universitas Airlangga juga ya. Jadi waktu itu aku sempat bingung gitu, gimana ini kalau nggak keburu gitu UNER-nya. Tapi qadarullah tuh pengumuman di Poltekkesnya tuh kayak diundur gitu loh. Jadi aku masih bisa nunggu pengumuman di UNER. Nah, pas pengumuman UNER udah tiba, aku tuh lagi pondok Ramadan. Nah, pulangnya itu nunggu jam 3 kan buat bukanya. Jadi aku buka bareng-bareng tuh di rumahnya temenku. Nah, kebiasaan selama sekolah di sini kan kalau pagi kita ada pembiasaan sholat duha ya. Terus apa-apa tuh kalau mau ada kegiatan tuh doanya lah yang pokoknya dikencengin gitu. Jadi pas mau buka tuh nggak berani kalau nggak sholat dulu gitu. Jadi aku sama temen tuh rame-rame kita pada sholat bareng-bareng, terus berdoa pada nangis kayak drama banget itu. Tapi seru banget sih buka bareng-bareng akhirnya. Dan 3 dari kita kan berenam ya, 3 dari kita itu alhamdulillah keterima juga. Jadi yang 3 ini masih berjuang di SNBT, semoga keterima ya, doain. Doain ya warga Skanusda biar semuanya itu lulus dengan nilai yang memuaskan dan sesuai dengan harapannya. Amin. Nah, ketika sudah diterima ya alhamdulillah banget, bersyukur, langsung telepon orang tua di saat itu. Jadi gitu perjuangan aku bisa sampai diterima di UNAIR. Ya.
Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya sama Sofi. Kan Kak Laras ini kan banyak organisasi di luar dan di sekolah. Cara mengelemenkan waktunya itu gimana? Cara aku manajemen waktu ya, caranya tuh gini sih. Setelah pulang sekolah kan banyak waktu luang tuh di rumah. Nah, kebetulan kalau organisasi yang aku ikutin sendiri itu banyak melakukan kegiatannya juga online gitu. Jadi aku pinter-pinter aja bagi waktu, kayak misalnya ada yang harus aku kerjain, entah itu buat makalah, proposal kegiatan atau yang lain-lain itu aku kerjain di rumah. Setelah mengerjakan itu aku juga ngerjain tugas-tugas dari sekolah. Terus sebisa mungkin kalau weekend kalau nggak ada kegiatan apa-apa tuh aku sebisa mungkin istirahat di rumah. Jadi biar merefresh otak-otak ini, aku bales dendam, aku nonton drakor semalaman. Jadi biar apa ya, biar nggak jenuh gitu. Gitu sih. Selain, boleh tanya lagi Kak, selain Boleh nonton drakor, kakaknya itu punya hobi apa sih? Oh, hobi aku Iya. apa ya hobinya ya? Ini sih nggak ada hobi yang signifikan banget. Aku suka dengerin musik, suka banget di mana-mana, berangkat sekolah, kamar mandi pun ini nggak boleh ya sebenarnya, tapi aku sesuka itu dengerin musik. Terus aku juga suka baca buku-buku bukan yang novel ya, aku kurang suka kalau baca novel. Aku lebih suka buku-buku self improvement, jadi kayak pengembangan diri gitu, aku suka. Terus selain itu juga aku suka nulis, suka journaling gitu. Jadi kayak hari ini aku ngapain aja tuh aku tulis. Itu bisa bikin apa ya, ngilangin stres juga sih, karena Kayak curhat gitu kan. iya, cerita. Jadi kita tuh kayak cerita ke diri sendiri gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu tips untuk memanajemen stres menurut Bisa aku. dicoba ya, Sof. Bisa dicoba banget. Boleh di-spill nggak sih Kak tips-tipsnya itu biar bisa lolos di SNBP. Iya. Buat adik-adik semua, anak-anak Skanusda, tetap semangat belajar meskipun ikut organisasi banyak gitu ya. Jangan lupain akademiknya juga. Kalau bisa tuh rapotnya selalu meningkat gitu. Aku ada turunnya juga sih, cuman nggak apa-apa. Kalau bisa setiap semester tuh meningkat meskipun sedikit ya. Nah, setelah rapot juga jangan lupa aktif di sekolah. Karena kalau menurut aku nih, kalau kalian aktif di sekolah, kalian tuh banyak dikenal sama guru-guru. Iya, jadi relasinya luas juga Iya, ya Kak. dan nilai pun gampang menurut aku. Iya, karena aku sendiri juga ngerasain gitu. Iya. Setelah aktif di sekolah, juga ikut organisasi di luar itu juga penting, karena selain kita aktif di sekolah, di luar tuh juga kita butuh relasi. Iya. Terus banyak-banyak cari info tentang pendaftaran kuliah ya, dan jalur masuk universitas negeri itu nggak cuma SNBP aja, masih banyak jalur lain. Untuk yang belum keterima di jalur SNBP nggak usah berkecil hati, karena masih banyak jalur lain kayak tes tulis, mandiri juga ada ya. Banyak banget, jangan berputus asa, karena buat nggapai cita-cita tuh banyak jalannya gitu. Iya. Selain itu juga jangan lupa jalur langitnya dikencengin, karena cepet banget insya Allah kalau kita serahin semua usaha sama doa gitu. Itu sih menurut aku. Ya, itu tadi tips dan sedikit cerita dari Kak Laras. Terima kasih buat Kak Laras. Sama-sama. Semoga cerita dan motivasi ini bisa dikembangkan kepada diri kita sendiri dan juga warga Skanusda. Sekian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kita Duo Nuna di acara Obrolin Aja. Ada apa sih di Skanusda?